topiknya adalah jabatan sebagai imam. Jabatan sebagai imam. Kita akan melihat ya, kita langsung saja kita akan melihat dalam PL. Jadi konsep dalam Alkitab imam ya, tentang imam ini terminologi dalam bahasa aslinya itu adalah kohen. Dalam kohen ini di Kejadian pasal 14 ayat 18. Kohen ini adalah kata kerja yang berarti dia berdiri, artinya berdiri ya. Kohen itu artinya berdiri. Jadi kita bisa bilang bahwa seorang yang berdiri mewakili Allah, ya gitu, seorang yang berdiri mewakili Allah untuk melayani, atau seorang yang menyerahkan diri melayani Allah. Itu terminologi dari imam, jabatan sebagai imam ini. Jadi definisi keimaman itu seorang yang ditunjuk untuk mewakili orang lain ya, seorang yang ditunjuk untuk mewakili orang lain dalam hal yang berhubungan dengan Allah. Yang berhubungan dengan Allah. Jadi ini tidak sembarang orang gitu, tidak sembarang orang. Jadi Allah sendiri yang memilih, Allah sendiri yang ditunjuk kepada orang itu, dan dia yang akan memimpin atau dia yang akan mewakili semua orang dan dalam hal berhubungan dengan Allah, atau dalam dia akan berkomunikasi atau dia akan terima dari pewahyuan dari Allah langsung kepada imam ini ya. Makanya tidak sembarang. Dan kita melihat dalam perjanjian lama kita akan masuk di ini imam yang lebih besar atau lebih tinggi pada zaman itu. Imam pertama siapa? Kita tahu bahwa itu Imam Melkisedek. Itu ditunjuk dari Allah, akan ditunjuk dari Allah selama-lamanya pada saat dia hidup. Pada saat dia hidup, dia jabatannya sebagai imam besar atau imam yang lebih tinggi dari semua imam itu. Dia lebih tinggi dari Harun, dia lebih tinggi dari siapa? Lewi, imam Lewi. Jadi dia lebih tinggi dari Abraham. Itu pada saat itu dia jabatannya sebagai imam, dia lebih tinggi. Oke. Tapi kita akan melihat juga imam yang lebih tinggi dalam PL ini ya, dan di PL ini. Tetapi sekarang kita melihat iman yang lebih tinggi lagi. Sekarang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya kan, Tuhan Yesus Kristus adalah imam yang lebih tinggi dari semua imam di dalam PL. Oke, kita akan masuk ke siapa si Imam Melkisedek ini. Kita akan lihat ini siapa Melkisedek. Melkisedek adalah dia raja. Dan dia raja, terus nama raja, jadi raja kebenaran gitu. Yang berarti Melkisedek ini yang berarti raja kebenaran. Raja kebenaran. Dia adalah Raja Salem atau Yerusalem. Dia adalah Raja Yerusalem dan Imam Allah yang maha tinggi pada zaman itu, pada waktu itu. Kita tadi di dalam Kejadian ya, Kejadian pasal 14 ayat 18 di sana tadi yang bilang itu. Dan juga di dalam Mazmur pasal 104 juga ada 110 ayat 4, dan Ibrani pasal 5 ayat 6 sampai 11, juga pasal 6 ayat 20 sampai 2 pasal 6 ayat 20 dan pasal 7 ayat 28 ada situ. Jadi dia imam maha tinggi pada zaman itu, imam Allah yang maha tinggi. Dia Raja Melkisedek ini. Jadi kemunculan dalam penghilangan Melkisedek yang tiba-tiba dalam kitab misterius ini, karena ya dia kejadian memang agak misterius karena dia tiba-tiba akan menghilang. Jadi ketika dia menghilang atau tidak ada kabar lagi sebagai imam, ketika dia mati ya kita bisa bilang bahwa dia mati. Karena Melkisedek dan Abraham pertama kali bertemu setelah Abraham mengalahkan Kedor Laomer dan 3 raja yang bersama-sama dengan dia akan mengalahkan. Ini pertama kali bertemu Melkisedek dan Abraham. Iya, ketika mereka mengalahkan 3 raja ini dan mereka bertemu di sana. Jadi begini, Melkisedek menyediakan roti dan anggur kepada Abraham dan pasukannya dan kelelahan pada saat itu ya. Pada saat itu juga habis mereka lagi berperang atau gimana gitu kan. Makanya dia kelelahan. Imam Melkisedek dia menyediakan roti dan anggur kepada
Abraham dan pasukannya kelelahan itu. Dia menunjukkan sikap persahabatan dengan Abraham. Melkisedek dengan Abraham, Raja Melkisedek dengan Abraham. Dia menganugerahkan berkat pada Abraham di dalam Eloh, iya, di dalam Elohim. Ini Allah Maha Tinggi Elohim itu ya. Ya tahu itu Allah Maha Tinggi, Allah Sangat. Jadi dan memuji Allah karena memberikan Abraham kemenangan dalam pertempuran melawan tiga raja ini. Ketika mereka kalah dan Abraham mereka menang, ya mereka kemenangan itu mereka memuji Allah Maha Tinggi Elohim, Allah Maha Tinggi. Dan mereka memuji Allah, ya kan, karena Allah memberikan Abraham kemenangan kepada pertempuran itu tersebut. Tapi kita melihat bahwa di sini Abraham dia mempersembahkan persepuluhan ini kepada Melkisedek. Kenapa? Karena kita bisa melihat karena tadi bahwa Imam Melkisedek ini imam Allah yang Maha Tinggi pada zaman itu. Makanya ketika Abraham mereka kemenangan itu atau pertempuran itu, mereka kemenangan dalam pertempuran itu dan mereka mempersembahkan persepuluhan kepada Imam Melkisedek karena dialah yang imam Maha Tinggi pada saat itu. Makanya mereka persembahkan persepuluhan ini kepada Melkisedek. Jadi yakni persepuluhan dari seluruh barang perampasannya dalam seluruh barang yang terbaik yang mereka dapatkan itu. Jadi dengan tindakan ini Abraham menunjukkan bahwa mengakui Melkisedek sebagai imam, Melkisedek sebagai imam dengan kedudukan rohani yang lebih tinggi dari dirinya. Maksudnya kedudukannya lebih tinggi dari Abraham dirinya sendiri begitu Abraham. Jadi ini Abraham Abraham mengakui bahwa Imam Melkisedek itu sebagai imam yang kedudukan rohani yang lebih tinggi dari dirinya si Abraham ya pada saat itu. Ya, jadi di dalam kitab Mazmur pasal 110, Mazmur nih mesianik yang ditulis oleh Daud. Dan kita melihat juga dalam Matius pasal 22 ayat 43 Melkisedek diperkenalkan sebagai salah satu tipologi dari Kristus. Kenapa saya bilang tipologi dari Kristus? Tema ini diulang dalam kitab Ibrani. Dalam kitab Ibrani di pasal ini ya baik Melkisedek dan Kristus dianggap sebagai raja. Ya dianggap sebagai raja kebenaran dan raja damai sejahtera. Dengan mengutip Melkisedek dan imamatnya yang unik ya. Sebenarnya kenapa ya imamnya yang unik sebagai salah satu tipe dari Kristus ya. Salah satu tipe dari Kristus. Penulis menunjukkan bahwa imamat baru penulis lagi. Maksudnya ya kita menunjukkan bahwa imamat baru jadi Kristus lebih tinggi ketimbang jabatannya Lewi dan yang lama dan imamat yang Harun. Jadi keimaman Harun, Melkisedek dan juga suku Lewi ya. Ini mereka lebih tinggi adalah Yesus Kristus gitu dalam perjanjian baru sekarang ini yang kita melihat. Bukan kita melihat tapi ya terbukti di Tuhan Yesus yang lebih imam yang lebih tinggi, lebih agung, lebih besar, mulia. Itulah itu imam. Kita melihat ya dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Oke, saudara-saudara kan saya percaya bahwa kita akan pernah membaca kitab ini ya. Jadi saya tidak akan membaca ya oke lah. Dan juga beberapa
pakar atau beberapa pakar ya teolog yang berpendapat bahwa Melkisedek sebenarnya merupakan kemunculan prainkarnasi dari Yesus Kristus. Ya, saya setuju. Oh, kan benar. Saya setuju. Bukan saya setuju, tapi ya itu benar bahwa ya Melkisedek itu sebenarnya merupakan kemunculannya prainkarnasi sebelum Yesus berinkarnasi begitu. Jadi dari Yesus Kristus prainkarnasi ini sebelum inkarnasi. Jadi Yesus Kristus dari Kristofani. Kalau dalam bahasa teologi gitu, Kristofani itu teori ini bisa itu mengingat bahwa Abraham telah menerima kunjungan seperti yang sebelumnya, terus seperti misalnya di kitab Kejadian pasal 17 di mana Abraham melihat dan berbicara dengan Allah El Shaddai yang juga menampakkan diri kepada dalam bentuk manusia. Jadi maksudnya Kristofan ini adalah Allah yang menampakkan diri dalam bentuk manusia gitu. Allah menampakkan diri dalam bentuk manusia, itu adalah Kristofan, itu bahasa teologi ya, Kristofan gitu. Jadi gitu. Makanya surat Ibrani pasal 6 ayat 20 ini mengatakan bahwa Yesus, di sini adalah Yesus. Jadi menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Jadi istilah peraturan ini biasanya merujuk pada pengertian daripada imam yang memegang jabatannya. Namun tidak pernah disebutkan mengenai adanya pergantian dari zaman Melkisedek hingga zaman Kristus. Karena kenapa? Karena keimaman mereka yang lebih tinggi. Maksudnya pada perjanjian lama keimaman Melkisedek yang lebih tinggi. Tetapi pada saat dia meninggal ya udah jabatannya sudah nggak ada lagi gitu. Dan juga kita melihat dalam perjanjian baru yang lebih tinggi lagi adalah ya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia lebih besar, imamnya lebih besar. Dan jadi ya kita bisa melihat dari Melkisedek hingga zaman Kristus ini merupakan sebuah anomali yang dapat dipecahkan dengan mengasumsikan bahwa Melkisedek dan Kristus benar-benar adalah orang yang sama, maksudnya dengan demikian peraturan ini dipegang selama-lamanya oleh dia dan dialah saja. Maksudnya peraturan ini jadi ya deskripsi dalam kitab Ibrani ini memang memiliki makna harafiah makna memang sulit untuk dipahami sebagaimana penyataan ini bisa dikaitkan kepada siapapun gitu. Jadi kecuali pada Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak ada satupun raja di dunia yang tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi ya hanya Tuhan Yesus sendirian. Dia sebagai imam sampai selama-lamanya sampai kedatangan kedua kali. Terus Tuhan Yesus dia imam besar kan sekarang. Jadi sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ya. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa, tidak juga beribu jika kita melihat dalam Kejadian pasal 14 ini menjelaskan Kristofani, maka Allah anak saat itu datang memberkati Abraham dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 19. Jadi muncul sebagai raja kebenaran dan raja damai dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 dan ayat 16, dan pengantar antara Allah dan manusia ya di Yesaya pasal 6 ayat 9 ayat 6 dan 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Jadi jika deskripsi mengenai Melkisedek ini hanyalah kiasannya belaka. Ya, sebulan kiasannya belaka. Kenapa rincian mengenai dirinya dan tidak memiliki istilah tidak berawal? Ya kan istilah tidak berawal atau tidak berkesudahan dan pelayanan yang tanpa henti
pelayanan yang tanpa henti ini hanyalah untuk menonjolkan sisi misterius. Kitab Kejadian ini seperti dengan sengaja tidak menjelaskan rincian soal ini sehingga fungsi dengan lebih baik untuk menghubungkan Melkisedek dengan Kristus. Kenapa? Karena ya. Jadi apakah Melkisedek dan Yesus adalah orang yang sama? Kalau tentu saya tidak. Kenapa? Ada dua orang kemungkinan jawaban tidak. Saya bilang ya Melkisedek dia sebagai manusia, tapi Tuhan Yesus dia Allah sendiri, ya kan, dia Allah sendiri. Pada perjanjian lama dia menampakkan diri, dia lah yang berperang ya ke dalam Kristofani, Allah dia manusia dan dia menampakkan diri dalam wujud manusia gitu kan di Kristofani. Dan sekarang ya setelah dia inkarnasi, dia Tuhan Yesus dia datang dan berubah sebagai manusia, Allah manusia sejati, dan dia sekarang dia lah yang akan imam yang maha tinggi. Jadi dari salah satu tipologi dari Kristus yang merupakan peratanan dari pelayanan Allah, tapi bisa juga Abraham setelah pertempuran dan melelahkan, jadi pertempuran dengan memberi hormat kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi ya kita melihat di sini yang sekarang dalam perjanjian baru ini imam sekarang, apakah Imam Melkisedek lebih tinggi, dia lebih tinggi sampai sekarang? Tentu tidak. Ketika Imam Melkisedek ada mati, itu ya sudah jabatannya sudah tiada lagi sebagai imam. Tetapi kita sekarang Tuhan Yesus dia mati, dia bangkit, dan dia sampai sekarang masih ada kan di surga. Dia sebagai imam yang lebih tinggi, imam yang besar yang ada. Oke, itu yang kita akan bahas. Makanya ya imam yang lebih tinggi dan lebih besar adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dalam perjanjian lama di sana ada imam-imam, banyak yang imam-imam, tetapi itu semua tipologi akan rencana akan muncullah imam yang besar, imam yang lebih besar lagi adalah Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Oke, itu yang saya bagikan. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share juga kepada teman-teman atau saudara-saudara yang kita belum dengar informasi atau belum tahu, bisa bagikan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.